Assalamualaikum adik-adik. Kali ini Laduni ID akan berbagi kisah kehidupan Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau merupakan salah satu ulama besar pelopor pendiri Nahdlatul Ulama dan juga merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Din Anyar Jombang. Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kiai Haji Bisri Sansuri dilahirkan di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 1886. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Kiai Haji Sansuri dan Nyai Mariah. Semasa kecilnya, Kiai Haji Bisri Sansuri belajar kepada Kiai Haji Abdus Salam, seorang ahli dan hafal Al-Quran dan juga ahli dalam bidang fikih. Atas bimbingannya beliau belajar ilmu nahwu, shorof, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Gurunya dikenal sebagai tokoh yang disiplin dalam menjalankan aturan-aturan agama. Watak ini menjadi salah satu kepribadian Kiai Haji Bisri yang melekat di kemudian hari. Sekitar usia 15 tahun, Kiai Haji Bisri Sansuri mulai belajar ilmu agama kepada kedua tokoh agama yang terkenal pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Kholil Kasingan Rembang dan Kiai Haji Syuaib Sarang Lasem. Kemudian ia melanjutkan berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Di pesantren inilah beliau kemudian bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seseorang yang kemudian menjadi kawan dekatnya. Setelah berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan, Kiai Haji Bisri Sansuri kemudian berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Beliau memperoleh ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal dalam literatur lama, mulai dari kitab Fiqih Al-Zubad hingga ke kitab-kitab hadis seperti Bukhari Muslim. Pada tahun 1912 sampai 1913, Kiai Haji Bisri Sansuri berangkat melanjutkan pendidikan ke Mekah bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ketika berada di Mekah, Kiai Haji Bisri Sansuri menikahi adik perempuan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pulang dari Mekah, beliau menetap di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang selama 2 tahun. Kiai Haji Bisri Sansuri menikah dengan Hajah Khadijah pada tahun 1914 dan dari pernikahan tersebut Kiai Haji Bisri Sansuri memiliki anak, di antaranya Ahmad Athaillah yang dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Bisri, Nyai Mu'assomah, Nyai Muslihatun, Nyai Solihah, Nyai Musyarofah, Nyai Solihun, Kiai Haji Ali Abdul Aziz, dan Kiai Haji Sohib. Guru-guru beliau diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Abdus Salam, Kiai Haji Kholil Kasingan, Syekhona Kholil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Ali Maliki, Kiai Haji Ahmad Khatib Padang, dan murid-murid beliau diantaranya Profesor Kiai Haji Abdul Ala Bashir, dan santri-santri beliau di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Din Anyar Jombang. Pada tahun 1917, Kiai Haji Bisri Sansuri mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Din Anyar Jombang. Pada tahun 1919, Kiai Haji Bisri Sansuri melakukan suatu gebrakan baru mengenai hal yang dirasa tabu oleh masyarakat, yaitu mendirikan kelas khusus bagi perempuan di pesantrennya. Hal tersebut merupakan hal pertama yang terjadi di lingkungan pesantren, khususnya di Jawa Timur. Mendengar hal tersebut,
Kiai Haji Hashim Asy'ari langsung berangkat menuju Den Anyar Jombang. Beliau melihat langsung proses pembelajaran kelas perempuan dan berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak dilarang. Di abad ke-20 saja, Kiai Haji Bisri Sansuri mampu membangun pendidikan perempuan yang sangat mulia. Kita patut mencontoh ide Kiai Haji Bisri Sansuri. Sebab dari perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Jasa-jasa Kiai Haji Bisri Sansuri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bisri Sansuri termasuk salah seorang kiai yang hadir dalam pertemuan 31 Januari 1926 di Surabaya, saat para ulama menyepakati berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Bisri Sansuri duduk sebagai anggota syuriah dalam susunan PBNU pertama kali itu. Tahun 1971, Kiai Haji Bisri Sansuri menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Am PBNU sampai akhir hayatnya. Yang kedua, memimpin Nahdlatul Ulama dan perjuang RUU Perkawinan Orde Baru. Ketika Nahdlatul Ulama secara formal tergabung dalam partai berlambang Ka'bah itu, salah satu prestasi yang paling mengesankan ketika Kiai Haji Bisri Sansuri berhasil mendesakkan disahkannya Undang-Undang Perkawinan hasil rancangannya bersama-sama ulama NU. Padahal sebelumnya pemerintah sudah membuat rancangan Undang-Undang Perkawinan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, ahli dan pecinta ilmu fikih. Karakter sebagai pecinta ilmu fikih terbentuk ketika Kiai Haji Bisri Sansuri menyantri kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan dan semakin menguat setelah nyantri di Tebu Ireng. Kiai Haji Bisri Sansuri sangat mendalami pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih, terutama literatur fikih lama. Tidak mengherankan jika Kiai Haji Bisri Sansuri begitu kokoh dalam memegangi kaidah-kaidah hukum fikih. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Bisri Sansuri menjadi tidak kaku dan kolot dalam berinteraksi dengan masyarakat. Karir Kiai Haji Bisri Sansuri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1971, Kiai Haji Bisri Sansuri diangkat sebagai Rais Am PBNU. Yang kedua, menjadi Ketua Majelis Syuro PPP. Yang ketiga, menjadi anggota konstituante, sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang keempat, pada pemilu 1971, Kiai Haji Bisri Sansuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI. Yang kelima, pada masa kemerdekaan, beliau terlibat dalam lembaga pemerintahan, antara lain dalam Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, mewakili unsur masyumi atau tempat Nahdlatul Ulama tergabung secara politik. Yang keenam, pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Bisri Sansuri ini terlibat dalam pertahanan negara, yakni menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur, yang berkedudukan di Waru, dekat Surabaya. Kiai Haji Bisri Sansuri wafat pada umur 93 tahun, tepatnya pada tanggal 25 April 1980. Beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Den Anyar atau Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar, Jombang. Nah, begitulah adik-adik kisah kehidupan dari Kiai Haji Bisri Sansuri, salah seorang ulama terkenal yang mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama, dan seorang ulama yang melopori pembelajaran kelas untuk kalangan perempuan dengan tujuan membangun pendidikan perempuan yang sangat mulia. Bagaimana adik-adik? Kisahnya menarik sekali kan?
Tunggu kisah-kisah dari channel Laduni ID selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Laduni ID ini dengan subscribe channelnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.